Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Karena di luar sana banyak orang berkata demikian. Tapi sebagai orang percaya, engkau harus tetap mempertahankan iman. Kalau engkau percaya, engkau seluruh kepada Yesus, engkau dan seluruh keluargamu akan diselamatkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan kita akan melanjutkan sesi terakhir dari sumber kekuatan, sumber penyertaan, dan sumber sumber koreksi. Dan hari ini yang bagian terakhir adalah ayat 5-6. You are prepared a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflow. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Jadi engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku atau di hadapan musuhku, dan engkau juga mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Sungguh kebaikan dan kemurahan Allah belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Puji nama Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Tuhan itu adalah sumber prosperity kita, sumber kemakmuran kita. Jadi di tengah-tengah badai sekalipun, di tengah-tengah perjuangan kita menghadapi musuh-musuh kita, dikatakan bahwa Allah itu menyediakan hidangan. Jadi tidak perlu kita takuti musuh-musuh apapun dalam kehidupan ini. Selama kita bergantung kepada Tuhan, selama kita menjadikan Tuhan itu menjadi gembala kita, Dia adalah sumber prosperity kita. Kalau Dia menjadi sumber kemakmuran kita, kata ini menganut teologi kemakmuran. Saya bukan menganut teologi kemakmuran, tapi karena firman Allah menyampaikan kepada kita bahwa Allah akan menolong kita, tetapi bukan tujuan kita, bukan itu, tapi Allah merancangkan itu. Kita lihat saja Israel, bagaimana Allah merancangkan kebesaran bagi Israel, dan itu Tuhan lakukan. Dan kalau Allah yang menjadi gembala agung kita sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan akan, jangan mengatakan prosperity itu hanya kemakmuran harta benda belaka, bukan. Kemakmuran jiwa ini perlu jauh lebih penting. Kalau kemakmuran jiwa ini ada, hal-hal yang kita miliki itu bukanlah sesuatu yang berarti, karena yang berarti itu adalah Yesus. Ketika saya dijarah habis-habisan pada waktu 1 Januari tahun 2000, saya hanya keluar baju di badan, saya hanya bilang begini. Orang-orang pada mengatakan kepada saya, kenapa kita harus mengucap syukur sementara kita diganggu? Saya katakan, Bapak, apa yang Bapak lakukan? Karena saya dikatakan, kamu gila. Karena dikatakan, masa kita sudah susah begini harus mengucap syukur? Saya bilang, ya, Bapak apa yang dapat? Enggak ada. Tapi saya katakan, saya hanya keluar baju di badan. Dan itu pun saya katakan, baju saya yang satu-satu itu, yang saya pakai, baju dan celananya diambil orang. Pada waktu saya jemur. Dan yang saya pakai itu adalah short kakak ipar saya. Dan bajunya. Tetapi saya nggak pernah apa itu. Saya merasa tetap berada dalam berkat Allah, karena ada orang yang mau berkati saya. Prosperity, jiwa kita. Satu-satunya saya katakan kepada mereka, harta saya boleh diambil, tapi Yesus nggak pernah bisa diambil dari hidup saya. Itu sukacita saya. Istri saya sepanjang malam tidak bisa tidur, nangis, tapi saya tidur dengan nyenyak. Nggak pada jam 4 pagi mau bangun untuk berdoa, dan istri saya masih nangis. Saya peluk, saya katakan, segala sesuatu manusia boleh ambil, tapi satu hal yang tidak bisa diambil dari hidup kita adalah Yesus. Jadi memiliki kekayaan, kemakmuran dalam Yesus itu, terutama Dia. Yang kedua dikatakan oleh firman Allah, ini agak panjang karena poin terakhir, dan kemudian super anointing. Jadi sumber pengurapan. Jadi kalau Dia menjadi sumber pengurapan kita, Dialah menjadi kekuatan kita. Dia urapi kita untuk melaksanakan tugas-tugas khususnya, untuk melaksanakan apa yang dikehendakinya, termasuk dalam ketaatan, termasuk untuk melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita, sehingga kita betul-betul melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan, bukan sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita senangi, apa yang kita kehendaki, tetapi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu kita perlu dengan ketaatan, karena Dia adalah sumber pengurapan kita. Lalu yang ketiga adalah sumber berkat kita. Nah, ini
Jadi kita bahwa dia menjadi sumber kemakmuran, sumber berkat kita, termasuk napas hidup. Setiap langkah yang engkau bisa lakukan itu karena berkat Tuhan. Berkat itu jangan hanya dikonotasikan dengan benda-benda. Setiap langkah yang kau lakukan itu berkat Tuhan. Napas yang kau hirup setiap detik, setiap saat, itu berkat Allah. Kamu dapat melakukan segala tugas-tugasmu, itu karena berkat Allah. Kamu dapat melakukan segala hal, itu karena berkat Allah. Jadi jangan pernah pongah, jangan pernah sombong dalam menghadapi hidup ini. Memang Allah memberikan yang terbaik, tetapi senantiasa Tuhan ingin kita tetap rendah hati, menyambut segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan yang terakhir adalah Allah itu menjadi sumber, Gembala Agung kita itu menjadi sumber janji. Saya kagum bagian terakhir dikatakan, surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Dan saya yakini kebaikan dan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan akan senantiasa menyertai setiap orang yang sungguh-sungguh hidup bersama dengan Dia. Dan yang terakhir, I will dwell in the house of the Lord. Aku akan tinggal dalam rumah Tuhan. Haleluya. Tujuan kita terakhir adalah tinggal dalam rumah Tuhan, di keabadian itu. Jadi miliki janji-janji Allah itu dalam hidupmu. Jangan lepaskan janji Allah itu. Genggam erat-erat dan hidup sesuai dengan janji itu. Hidup dan nikmati kehidupan ini. Dan sebagaimana saya katakan, jadikan dia gembala, bukan gembala murahan. Gembala yang kita abaikan, bukan, tapi gembala yang kita taati. Karena Tuhan adalah gembalaku. Sebagaimana Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Demikian kita. Ketika kita berkata Tuhan adalah gembala, ada hubungan yang baik dengan Bapa di surga, dengan Yesus, dengan Roh Kudus. Saya yakin kita tidak akan kekurangan pertolongan, tidak akan kekurangan kasih, tidak akan kekurangan kekuatan dan lain sebagainya, tidak akan kekurangan damai, tidak akan kekurangan apapun yang dalam kehidupan ini. Tetapi yang mau saya katakan adalah, adakah kita menjadikan Tuhan menjadi gembala yang seutuhnya dalam hidup kita, yang menjadikan Dia bertatap di hati kita untuk mengembalakan seluruh kehidupan kita? Hanya Engkau menjawab. Tapi dari sekian sumber-sumber Allah itu, saya coba merangkum. Allah itu sumber penyedia, Allah itu sumber proteksi, Allah itu sumber damai sejahtera, Allah itu sumber restorasi, pembaharuan atau penyegaran, Allah itu sumber penuntun, Allah itu sumber keyakinan kita, dan Allah itu sumber penyertaan. Ya, jadi Allah yang menjadi menyertai kita, Allah sumber kekuatan, Allah sumber koreksi kita, dan kemudian Allah sumber prosperity kita, sumber pengurapan kita, sumber berkat kita, dan sumber janji kita. Dan biarlah kita semuanya ada di dalam Kristus. Jadikan Dia menjadi gembala agung dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam hidup kita, dalam bisnis kita, dalam apapun yang kita kerjakan selama kita ada di muka bumi ini. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami yakin dan kami percaya Engkau adalah gembala agung yang terus mengembalakan kami dalam situasi kondisi apapun, dimanapun kami ada, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai pebisnis, apapun yang kami kerjakan Bapa di surga, Engkau hadir di situ, menjadi gembala di situ untuk menguasai, sehingga kami tidak melakukan dengan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat malam, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.